terkait dengan yang dikatakan dengan review, review yang mana review ini dilaksanakan oleh Inspektorat untuk melihat kegiatan pekerjaan dana DAK ya. Nah, dalam kurung APIP, apa sih intinya itu, Bang? Baik, dapat kami sampaikan bahwa review dana DAK itu harus dipahami dulu arti review. Review adalah kegiatan APIP memberikan keyakinan terbatas terhadap keandalan data dan informasi yang disajikan kepada kami. Review berbeda dengan audit. Kalau audit, dia akan membuktikan apakah ada penyelewengan, apakah ada ketidaktaatan terhadap aturan di dalam penyelenggaraan sebuah kegiatan. Untuk DAK fisik, kita hanya melakukan review saja sesuai dengan amanat peraturan perundangan bahwa syarat pencairan tahap 1, 2, dan 3 dana DAK fisik itu harus dilakukan review oleh inspektorat. Nah, di dalam review ini kita hanya memberikan keyakinan terbatas terhadap keandalan data dan informasi. Kita tidak seperti audit, kita mencari tahu kesalahan, kita mencari tahu kelemahan atau terkait pelaksanaan kegiatan itu yang harus kita pahami. Kalau audit DAK fisik itu memang ada waktu khusus, memang sebutannya audit terhadap dana alokasi khusus di pemerintah daerah, dan biasanya setiap tahun ada audit terhadap DAK fisik itu. Saya kira itu dari saya. Nah, kalau kita bicara ajas ketaatan, apa sih intinya ajas ketaatan itu, Bang? Asas ketaatan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, di mana pelaksanaan barang dan jasa mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan harus sesuai dengan aturan, harus sesuai dengan standar, norma, prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Itu saja. Apabila terjadi kekurangan volume, itu dianggap tidak taat di dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Dan itu biasanya oleh auditor atau pemeriksa itu bisa menjadi temuan. Jadi diharapkan di dalam pelaksanaan kegiatan DAK fisik harus benar-benar taat kepada aturan perundangan yang berlaku supaya tidak menjadi temuan pihak pemeriksa baik internal maupun eksternal. Itu harapan kita. Tapi bagaimana dengan ajas ketaatan ini yang diberlakukannya? Apakah ini setelah proyek selesai atau di masa kerja proyek atau presentasinya ada atau 70% atau bagaimana gitu? Iya. Jadi ada audit atau post audit setelah pekerjaan selesai. Ada juga yang kita sebut dengan probity audit, yaitu audit dilakukan pada saat sedang berlangsungnya proyek atau kegiatan itu dilaksanakan. Mengharapkan pemerintah APIP melakukan probity audit, yaitu audit dilakukan real time pada saat kegiatan sedang berlangsung, sehingga mudah kita memperbaiki, memberikan saran masukan kepada pihak pelaksana supaya memperbaiki hal-hal yang kurang atau yang tidak sesuai dengan aturan. Dan kami hanya baru mampu melakukan 3 proyek strategis untuk tahun 2022 yang lalu. Dan hasilnya cukup memuaskan, karena itulah kesempatan kita memperbaiki tata kelola atau pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada di Kota Waringin Barat. Nah, Bang, sedikit lagi, Bang. Terkait dengan saya lihat tadi review ya, yang mana review ini sangat penting sekali untuk bisa menyeleksi kegiatan itu ya, sehingga untuk melaksanakan kegiatan untuk pengambilan dalam satu anggaran ya, dari persentase baik 1 sampai 75%, 75 atau ke 90%. Tapi di saat review di akhir ini, apakah ini tidak menghambat dari kegiatan yang mana anggaran itu bisa tutup per 31 Desember? Nah, kalau audit terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa, biasanya audit dilakukan tahun depan terhadap kegiatan selesai tahun ini. Jadi untuk kegiatan 2022 akan dilakukan audit di tahun 2023. Jadi audit terhadap kegiatan 1 tahun sebelumnya. Jadi selesai, baru kita audit. Tapi kalau review, Bang, kalau ini kan bersama nih mau presentasi dana DAK ya misalkan, tapi tahapan mereka belum mengerjakan 90%, sementara mereka berharap dana itu bisa terkucur untuk bisa mengerjakan itu dengan cara sistem swakalola tadi, Bang. Bagaimana, Bang, langkah ini, Bang? Nah, terkait dengan review, kita kan harus melihat dokumen dan data yang masuk. Ya, jadi kita yaitu tadi kembali kepada review itu, kita hanya memberikan keyakinan terbatas akan dalam data dan informasi. Data dan informasi yang masuk di tim review. Itu saja.
Sedikit Bang, kalau berlawanan yang tidak semestinya, apakah ini tetap tidak akan dilakukan review atau memang hanya putus sampai di situ? Seandainya nih, dengan adanya pengajuan data untuk bisa pencairan termen. Nah, di saat pengajuan data dikatakan dalam 1% sampai ke 75%, ternyata di sana 60%. Artinya tidak sesuai dengan tupoksi yang mana seyogianya harus 75% dimisalkan itu Bang. Nah, sekarang dilakukan review ini melihat ke lapangan kah atau hanya cukup di meja Bang? Review karena data dan informasi saja. Kita tidak seperti audit. Oh, gitu. Review berbeda dengan audit. Oke. Kalau audit dia langsung ke lapangan. Oke, harapannya apa Bang selaku inspektur? Harapan kita, apapun kegiatan pengadaan barang dan jasa di wilayah Kota Waringin Barat, saya selaku pimpinan APIP berharap agar seluruh kegiatan pengadaan barang jasa itu tetap taat asas, taat aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku supaya tidak menjadi temuan baik pemeriksa eksternal maupun internal di kemudian hari. Harapan kita supaya di Kota Waringin Barat pengadaan barang dan jasa itu tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya kira itu saja. Oke, terima kasih.